Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalina Oktarani setelah kemarin melakukan lamaran ya. Betul? Lamaran ya. Lamaran dengan Vicky Prasetyo dan tidak dihadiri oleh keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kita langsung melihat apa yang ada di tayangan channel Vicky Prasetyo ini, Klinik Cinta, dan apakah memang ini semua terjadi sama kalian. Kita akan biarkan kartu saya menganalisa, dan ini adalah beberapa hal. Dan ternyata di sini juga untuk pertama kali Kalina Oktarani ini menceritakan alasannya meninggalkan Aska Corbuzier bersama ayahnya Deddy Corbuzier. Dan Aska menjadi seorang luar biasa yang kita lihat saat ini. Sepertinya kayak kopinya Deddy Corbuzier tapi better ya, karena memang pasti akan lebih hebat ya, anaknya udah seperti itu dari kecil. Saya akan langsung lihat di sini. Yang pertama adalah kita akan langsung lihat dari pernyataannya Kalina di sini, di video ini. Dia di sini itu bilang kalau dia capek sendiri. Dan saya lihat dari kartu ini memang kadang-kadang sendiri yang dimaksud itu sesuatu yang selalu menyeruak dalam hati setiap wanita. Bahkan dalam keramaian, dalam segala hal, dia merasa sendiri. Ini karena apa? Karena dia merasa nggak ada orang yang ngerti kondisi hatinya. Terutama saat datang bulan, saat kondisi sedang mengalami sebuah musibah, atau ada hal yang dia harus berseteru dan dia berantem dengan orang lain, maka kebanyakan wanita itu datang dan meminta satu pendapat, padahal sebenarnya dia mencari orang untuk menemani pendapatnya itu tadi. Kalau untuk lebih jelas ya arti kartu ini, langsung kita lihat apa yang dikatakan oleh Kalina di sini. Ada di menit ke 13.20. Kita langsung akan lihat pakai kamera yang ini, karena kita akan langsung bisa melihat langsung apa isi kontennya. Menemukan sosok laki-laki yang bisa jaga aku, karena aku pengen banget ada orang yang jaga aku, karena aku capek sendiri aku. Kamu sendiri, maaf, Kalina udah berkomunikasi sama papa kan? Oke, di pause. Aku coba ke rumah. Nah, dia merasa capek sendiri. Padahal seperti kita ketahui, Kalina Oktarani ini sudah 3 kali bercerai. Nah, artinya apa? Ya sebenarnya dia nggak pernah sendiri, tapi di hatinya dia merasa sendiri. Itu karena mungkin dia banyak sekali hal yang ya sama keluarganya dia nggak terlalu dekat. Dalam hal-hal yang lain dia merasa dia harus mengerjakan banyak hal seorang diri. Dan nanti di bahasan yang berikutnya kita akan tahu kenapa dia sampai sebroken ini. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang harus diperhatikan untuk setiap wanita, bahwa hati-hati saat kamu merasa sendiri. Kamu harus segera mencari seseorang untuk diajak ngobrol, itu harus dinetralisir. Membiarkan itu terjadi dan menganggap kalau itu nggak ada, atau kalau orang Jawa bilang itu nggak dirasa-rasa seperti itu malah akan menyebabkan ini semua menjadi parah. So hati-hati kalau kamu sudah merasa seperti ini, cari tahu, ketemu psikolog, kalau nggak sanggup juga ngobrol sama temen, atau ya lakukan banyak hal. Dan berikutnya adalah dia itu mengatakan orang lain jadi keluarga, tapi keluarga jadi orang lain. Jadi dia ini ngerasa tidak didukung oleh keluarga. Jadi dari kartu The Five of Pentacles ini, di tengah perjalanan dia kemudian merasakan bahwa kenapa ya kok orang ini gak ngerti, terus gak mendukung saya. Terutama seseorang yang memang harus mendukung dia. Ditambah lagi dia melihat bahwa keluarganya Vicky ini mendukung dia, walaupun Vicky ini juga kehidupannya itu kalau dibilang mulus juga enggak gitu loh. Tapi dia merasa iri. Dikatakan di konten ini dia merasa iri seperti itu. Nah, kita langsung akan lihat di menit ke 11.18 dari video ini. Nah, kalian juga tonton dan subscribe nih channelnya Vicky Prasetyo. Lihat, kita lihat. Tapi keluarga aku juga nggak ada, bahkan aku ngerasa kayak apa ya, aku nih hidup kayak punya keluarga tapi kayak ngerasa aku ya anak yatim piatu gitu. Mamaku memang lagi sakit keadaannya gitu. Ini demi Allah aku ngomong, aku pernah bilang sama sahabat aku, ada sahabat aku Alvin Adam, dan mungkin gak banyak orang yang tahu juga. Di saat aku belum bertemu sama seorang Vicky Prasetyo, aku bilang sama beliau, aku manggil uncle gitu kan, uncle, jika suatu saat aku meninggal duluan, tolong urus jenazah aku, tolong urus kain kafan aku, tolong aku, pokoknya aku pengen jenazah aku tuh ada yang ngurusin gitu, karena aku nggak tahu harus nanti saat aku meninggal nanti siapa yang ngurusin aku, karena aku merasa aku kayak nggak punya keluarga, aku ngelakuin semua, semua sendiri, apa segala macam sendiri, sampai yang aku mikir
masa sih harus mati sendiri juga gitu loh. Bos. Jadi kayak Ini sedih banget kalau saat kita merasa sendiri padahal kita sebenarnya memiliki darah daging orang-orang yang sebenarnya kita consider family ada dan hidup di sekitar kita. Tapi memang terkadang juga ada satu hal yang kita ini merasa nggak enak menghubungi mereka, atau kita merasa bersalah saat menghubungi mereka di saat kondisi seperti ini dan sebagainya. Nah, untuk itu saat kalian merasa sendiri dan seperti ini mungkin dibilang depresi ya. Jangan merasa sungkan atau hal-hal yang seperti itu. Ini adalah tindakan penyelamatan diri. Karena kalau tidak dilakukan tindakan secepatnya, yang terjadi nanti adalah bunuh diri kemungkinan. Nah, ada baiknya itu tadi. Jangan sendirian. Cari teman, ngobrol dengan mereka, suruh temenin tinggal bersama kalian siapapun itu, dan at least selamatkan dulu nyawanya. Karena kalau nyawanya ini gak selamat, gak ada lagi apapun untuk diselamatkan. Dan memang akhirnya ini semua adalah tanda-tanda dari depresi. Nah, depresi ini jelas banget terlihat dari yaitu tadi merasa sendiri, merasa bahwa gak ada seseorang yang care sama dia, dan terus akhirnya dia merasa capek dengan ini semua, fed up. Ada kalanya memang ini harus dikonsultasikan kepada orang yang memang berkompeten. Datang ke psikolog atau bertemu dengan seorang orang yang memang mengerti tentang ini semua. Atau ya percayakan curhat ke orang yang paling kamu anggap dekat. Kita langsung akan lihat bagaimana depresinya Kalina Oktarani ini saat menceritakan tentang kondisinya itu tadi. aku Ini pribadi nih. sih merasa udah dari sejak aku kecil, tapi balik lagi apa ya, aku pernah dibilang sama dokter kalau aku tuh depresi. Bilang masa sih masih kecil depresi. Bilang, makanya kalau ada juga orang yang bilang aku ninggalin Aska ke Dedi, kenapa bukan dia ajak sama aku, karena kan saat waktu Aska masih kecil, aku cerai saat Aska masih kecil banget. Ini demi Allah aku ngomong, karena aku takut aku gak bisa membiayai Aska. Aku takut aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk Aska. Nah, itu adalah satu hal yang memang langsung terlihat di sini. Jadi memang akhirnya banyak yang harus kita perhatikan kalau ternyata memang sudah ada yang berkompeten mengatakan itu tadi. Dan ingat, menjadi depresi itu normal-normal aja, nggak terus kemudian merasa gila atau apa, dan it's okay untuk berobat karena itu sebenarnya bisa disembuhkan. Dan berikutnya lagi, memang saya lihat di sini dia ini merasa kalau mungkin karena selama hidup bersama dengan Master Deddy Corbuzier ini dia menjadi public figure dan orang melihat dia dengan itu semua. Saya pikir ada satu hal yang membuat dia akhirnya nggak tahan, dan terus kemudian di kehidupan pribadinya, kemudian setelah dia berpisah, orang kemudian berkomentar. Dia sini bilang kalau capek dibilang alay, cari perhatian, dan pengen rasain laki. Nah, kita akan langsung lihat karena ini memang sesuatu yang membuat dia merasa fed up. Nah, ingat, kalau kalian sudah mulai mendengarkan komentar orang dan menganggap itu semua adalah sesuatu yang mempatron hidup kalian, hati-hati, itu juga pertanda kalian mulai depresi. Dan kalau ini terjadi, benar-benar kembali ke yang tadi itu, temui orang yang memang berkompeten atau at least tidak sendiri. Curhatkan ini dan ceritakan. Ingat bahwa kalian pun berhak untuk bahagia. Ini khusus sebenarnya konten ini mostly untuk wanita. Dan memang kebanyakan dari wanita ini gak punya kesempatan, gak bisa, atau mungkin merasa belum tepat waktunya untuk menceritakan sesuatu. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya waktu yang paling tepat itu adalah sekarang. Nah, kita akan lihat di sini di menit ke 23.14. Kita akan lihat bagaimana secara dia sangat-sangat sedih menceritakan ini. Pertama kali aku ngomong karena aku capek jadi orang yang selalu dibilang aku salah. Aku capek dibilang sama orang kalau aku tuh alay, aku cari perhatian, aku cuma orang pengen begini, aku cuma pengen ngerasain laki-laki segala macam. Aku capek. Nah, dan tadi seperti dibilang kalau merasa seperti ini berhenti dulu, jangan lakukan apapun, kontemplasi dulu. Dan yang paling penting adalah aku pengen untuk bahagia, aku hanya pengen bahagia. Nah, jangan lupa untuk semua wanita kalian berhak untuk bahagia, dan semua wanita itu harus memperjuangkan ini. Kadang-kadang kalian semua akhirnya melakukan sesuatu untuk orang yang lain, tapi terus kemudian orang lain ini gak seperti yang kalian harapkan. Dan jika ini terjadi, maka itu tadi, coba cari tahu apa arti kebahagiaan untuk kalian. Temukan kebahagiaan itu apapun caranya, berapapun harganya. Karena apa? Karena kalian semua berhak untuk
bahagia. Coba setuju atau enggak, tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan berikutnya lagi adalah saat dia pun saat ini mencoba untuk bahagia, anaknya ini yang dia sayangi ini terlihat nggak setuju. Dan dia takut kalau Aska ini malu bahwa dia akan menikahi Vicky Prasetyo ini tadi. Maka kita akan langsung lihat di menit ke 24.29 saat Kalina mengatakan bahwa ada ketakutan kalau Aska ini tidak setuju. Dan Aska merasa malu karena melihat masa lalu Vicky Prasetyo. Dan saya pun juga berpendapat begitu. Yang saya takutkan adalah Kalina ini nanti akan kecewa. Kalau Vicky, ya Vicky masih akan bisa nikah lagi gitu loh. Tapi kalau Kalina ini kan 4 kali, saya nggak yakin nanti ada yang kelima buat dia. Jadi ini adalah benar-benar yang terakhir. So Vicky, benar-benar hati-hati sekali. Karena kamu ini memberikan harapan kepada seorang wanita yang sudah menganggap kalau harapan itu tidak ada. Dan saat ini nanti ternyata terjadi sesuatu yang nggak mengenakan, saya pikir ini adalah akhir kehidupan Vicky Prasetyo. Karena saya nanti mikir kalau sekitar 5 tahun lagi Aska Corbuzier ini badannya udah kayak Master Daddy atau lebih besar lagi, sampai ibunya dibuat kecewa, dimatiin kali ini Vicky. Oke, kita langsung lihat sekarang. Aska tuh mensupport aku, apapun keputusan dari mamanya dia support. Cuma memang mungkin namanya anak kecil ya, yang dia kan belum mengerti banget dengan pemberitaan sebelumnya dari Vicky yang masalah segala macam. Dia cuma takut aja gitu. Jadi dia bilang untuk saat ini dia pengen melihat benar-benar seorang Vicky Prasetyo tuh benar-benar membahagiakan ibunya. Jangan sampai nanti ibunya tuh seperti sebelumnya gagal lagi dan gagal lagi, itu aja. Dan mungkin kalau mungkin apa? Kan memang kegagalan Mama membuat Aska malu. Nah ini. Mama minta maaf, tapi bukan itu yang Mama mau. Oke, pause. Aku ada cerita. Nah tadi kan harus hati-hati. Oke, Vicky beneran hati-hati karena pokoknya hati-hatilah mendingan. Nah yang berikutnya lagi adalah ini juga satu perasaan yang selalu muncul di setiap wanita. Perasaan bersalah. Perasaan kalau apapun yang dilakukan itu selalu kurang. Perasaan dinilai oleh orang lain. Dan ini muncul dan membuat dia harus melakukan ya itu tadi, kalau saya bilang akhirnya melihatnya itu ke sisi yang negatif gitu loh. Kalina mengatakan bahwa dia bukan ibu yang bisa dibanggakan. Dan saya pikir semua wanita yang paling sukses sekalipun selalu merasa kalau kurang untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Perasaan wanita itu selalu ingin maksimal, memberikan sesuatu secara paripurna, dan entah kenapa selalu merasa ada yang kurang. Nah hati-hati kalau kalian merasa seperti ini juga. Gak semua hal yang terjadi itu adalah kesalahan kalian. Coba kita play, ini ada di menit ke 31.25 saat dia meminta maaf kepada Aska Corbuzier. Bisa melakukan satu hal yang lebih baik dari kemarin. Maaf aku potong kalau sama anak, mungkin aku banyak salahnya. Aku mungkin juga bukan ibu yang baik untuk Aska, dan aku selalu minta maaf juga seperti yang lu bilang tadi. Dan sampai sekarang juga memang aku belum intinya belum bisa menjadi ibu yang bisa Aska banggakan. Tapi untuk menjadi seorang anak seperti yang tadi aku bilang, aku nggak tahu salah. Aku pengen banget orang tua aku bilang, nih salahnya kamu di sini, karena aku bukanlah tipe. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan. Stop untuk menyalahkan diri kalian, start untuk kalian berat untuk bahagia, dan ingat selalu datang ke orang atau at least jangan sendiri jika terjadi hal-hal seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang selama ini disimpan. Orang dari dulu selalu bertanya, saat Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ini berpisah, kenapa kok Aska ini malah dititipin ke seorang, ya walaupun bapaknya, tapi kan Master Deddy Corbuzier ini sibuk banget dengan ini semua dan sebagainya. Kenapa dititipinnya ke dia, kenapa gak dibawa? Karena biasanya kalau anak kecil itu akan lebih baik kalau bersama ibunya. Ya walaupun akhirnya Aska bertumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, dan gak semua orang juga yang tumbuh tanpa ibu akan bisa seperti itu. Tetapi ternyata ini adalah alasan selama ini mengapa Kalina Oktarani
meninggalkan Aska Corbuzier. Kita langsung akan lihat, ini ada di menit ke-21.37 saat dia merasakan bahwa ada satu hal ini di antara banyak hal yang lainnya yang membuat akhirnya Kalina ini merasa kalau oke, ini better kayaknya saya tinggalin, saya titipin aja ke ayahnya karena saya takut titik ini adalah satu hal, dan saya yakin ini pun pasti dialami oleh semua wanita. Rasa tidak percaya diri, rasa ketidakmampuan, rasa ketakutan akan masa depan. Kita akan langsung lihat. Aku tuh depresi, bilang masa sih masih kecil depresi. Makanya kalau ada juga orang yang bilang aku ninggalin Aska ke Dedi, kenapa bukan dia ajak sama aku? Karena kan saat waktu Aska masih kecil, aku cerai saat Aska masih kecil banget. Ini demi Allah aku ngomong, karena aku takut aku gak bisa membiayai Aska. Aku takut aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk Aska saat itu, karena aku gak tahu aku harus kerja apa. Yang aku tahu, maaf banget ya, aku gak mau jual diri aku untuk dapetin uang. Itu aku haramin semua keturunan aku, kan cuma 7 turunan aku, untuk makan hasil uang haram gitu. Dan aku kerja banting tulang, aku harus pikir gimana caranya supaya dapat uang, karena aku nggak tahu aku harus kerja apa saat itu. Aku coba belajar dari temen aku sampai akhirnya aku bisa dapetin uang. Kalau mungkin saat itu aku tuh udah bisa ngasih uang, mungkin Aska. Nah, sebenarnya saat itu kalau menurut saya dia cuman lost confidence dan ada ketakutan untuk gak bisa melakukan itu, yang mana akhirnya membuat dia memutuskan hal itu tadi. Nah, tapi untuk kalian semua wanita, ingat bahwa jangan menilai diri kalian itu rendah. Jangan menilai kalau apapun yang ada di diri kalian itu tidak cukup untuk melakukan apapun. Mungkin di hati kita ingin membahagiakan satu orang dengan apapun yang kita inginkan, tapi ada beberapa hal yang memang akhirnya kita harus pertimbangkan. Selain kita memilih untuk menyerah atau itu tadi merasa kalau diri kita kurang. Entah kenapa, mungkin apa karena industri kosmetik yang membuat wanita ini jadi berpikir kalau ada yang salah dengan dirinya dan harus selalu ditutupi dan selalu untuk diperbaiki. Padahal sebenarnya setiap wanita memiliki kecantikan, dan kecantikan itu tidak hanya terpancar dari wajah saja, tapi dari tindakan yang muncul dari ketulusan hatinya. Dan yang harus diambil satu sisi positif dari Kalina Oktarani di sini adalah dia yang selalu tidak pernah menyerah, maksudnya dalam pernikahan dan juga dalam dia berusaha untuk bisa menyatukan dia dan keluarganya. Jadi diceritakan di sini kalau dia selalu berusaha untuk bisa terus bertemu dengan keluarganya walaupun apapun yang terjadi, terus meminta maaf walaupun dia nggak dalam posisi salah, hanya dengan tujuan agar yaitu tadi kondisi semuanya ini dalam kondisi baik. Tapi sebenarnya ada yang salah dengan ini. Apa yang salah? Kita langsung lihat saat ini juga di menit ke-30.20. Sebelum dia ketemu dengan Vicky Prasetyo itu sudah dia jalankan dengan sangat tekun untuk ke semua orang, ke keluarganya apalagi. Saya sampai bilang, bisa saya katakan ada kata cukup juga sih kalau ngelihat keadaan lu. Tapi Kalina tuh tidak pernah putus semangat. Dia bilang oke, dicoba lagi, dan dia orang yang paling sering mengeluarkan kata maaf walaupun bukan salahnya dia. Sampai kita kadang-kadang teman-temannya tuh ngerasa, kan lu gak salah, kenapa lu yang minta maaf? Gak apa-apa, yang penting semuanya akur, yang penting semuanya Nah, ada benernya, tapi sebenarnya kalau saya bilang banyak salahnya. Gak baik juga kalau kita selalu meminta maaf, tapi di dalam hati kita menderita. Jadi memang akhirnya kita harus memikirkan prioritas utama itu apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu menyenangkan orang lain, tapi hati kita hancur karenanya. Ini adalah satu hal yang saya juga sampaikan kepada kalian semua para wanita. Ingat, diri kalian itu nomor satu. Lu bukan nomor satu keluarga dan sebagainya. Iya, tapi kalian harus selamat dulu. Sama kayak di dalam pesawat. Kalau tiba-tiba emergency, kalau terus kemudian ada kantung oksigen turun, itu jangan dikasih ke orang tua kita atau anak kita dulu. Pakai sendiri dulu, karena kamu gak akan bisa menyelamatkan orang saat kamu mati atau pingsan. Jadi benar-benar harus utamakan dirimu sendiri. Oke, apapun itu. Dan yang terakhir di sini adalah, ya memang akhirnya di menit ke-28.10 ini Kalina Oktarani butuh seorang sosok penjaga, seseorang yang akhirnya bisa nggak menemani dia karena dia capek sendiri dengan ini semua. Tapi apakah memang Vicky Prasetyo ini adalah sosok penjaganya?
Nah, kita lihat dulu harapannya dan setelah itu saya akan baru ngomong tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Play sekarang. Tapi dengan sosok beliau hadir dalam hidup aku berharap banget dia bisa jaga aku. Itu aja. Kamu sayang banget sama adik saya memang. Aku nggak bisa gambarin rasa sayang aku ke dia itu seperti apa. Kalau andai kata dalam ada situasi. Oke, pause. Nah, jadi biasanya sosok penjaga ini adalah seseorang yang diharapkan banget. Dan wanita itu biasanya akan berharap sesuatu yang tadi ekspektasi dan realita. Intinya adalah satu. Dan sekarang ini saya sampaikan balik lagi ke yang tadi. Saya nggak mungkin bisa menyembuhkan wanita dengan keinginannya menyembuhkan pria. Tapi please, ini untuk brother Vicky. Oke, ini adalah kesempatan terakhir Kalina. So better be ini benar-benar pernikahan terakhir kalian. Nah, kenapa? Karena itu tadi kalau saya bilang sampai ini terjadi sesuatu. Dan ini nggak mungkin, ini mungkin setahun 2 tahun. Moga-moga ramalan saya salah, pernikahannya nggak akan cuma sebentar tapi lebih lama lagi. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu, saya nggak kepikir tuh. Ya itu tadi, kalau Deddy Corbuzier udah jadi segede itu, Aska Corbuzier ini pasti akan lebih gede lagi. Dan tadilah nggak kebayang kalau seandainya kamu mengecewakan wanita yang paling disayangi oleh dia. Jadi terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga ini bisa memberikan satu hal yang positif. Pada dasarnya saya ingin ceritakan banyak kasus yang menimpa pasien-pasien saya dan kebanyakan dari ini itu dirangkum di video Vicky Prasetyo bersama Kalina ini tadi. Terima kasih untuk Vicky Prasetyo dan Kalina sudah berbagi bersama kita. Dan tonton juga dan subscribe channelnya Vicky Prasetyo ini tadi. Semoga kita selalu bisa mengambil satu nilai positif dari video-video yang kita tonton di YouTube. Dan kita tidak melakukan banyak hal negatif yang mungkin tidak sengaja kita tonton. Dan hentikan itu di diri kita. Gak usah komen, gak usah kita bagikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.